Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kembali pelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas, yaitu pada materi integral. Nah, untuk pada pembahasan kali ini saya hanya sekedar mengingatkan kembali, sekedar mengulang apa yang sudah kita pernah pelajari di dalam kelas. Integral tak tentu. Masih ingat bentuk umumnya? Nah, bentuk umum dari integral tak tentu adalah seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Nah, dimana perhatikan di situ cara penyelesaiannya. X pangkat n nya yang merupakan eksponen dari x setelah diintegralkan itu menjadi 1 per n plus 1. Pangkat n itu ditambahkan 1 dikalikan x n plus 1. Jadi eksponen di x itu juga ditambahkan 1. Setelah itu plus c. Masih ingatkah kalian? Oke, kita lanjut ke materi contoh pada integral tak tentu. Jika diketahui integral 8x pangkat 3 dx sama dengan titik-titik, maka cara mengerjakannya kita mudah saja. Kita mengingat kembali atau melihat kembali tadi pada materi bentuk umum dari integral tak tentu. Nah, di sini dijelaskan integral 8x pangkat 3 dx sama dengan, nah 8 ini tetap pangkatnya, eksponennya itu adalah 3, maka menjadi 8 per 3 plus 1 dikalikan x pangkat 3 plus 1 plus c. Maka setelah itu menjadi 8 dibagi 4, 3 plus 1 sama dengan 4 dikalikan x pangkat 4 plus c. Hasilnya sama dengan 2x pangkat 4 plus c. Selesai. Oke, kita ke contoh yang lain. Misalkan dalam bentuk seperti ini, gabungan beberapa fungsi. Dalam sifat-sifat integral, kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana jika integral fx ditambah integral gx, maka penyelesaiannya sama saja. Perhatikan baik-baik cara mengerjakannya. Integral 3x kuadrat plus 2x min 2 dx sama dengan, nah perhatikan di sini kita kerjakan satu persatu dengan konsepnya, operasinya jangan dilupakan. Gini, 3 ini kan pangkat 2, 3x pangkat 2, maka menjadi 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Yang di sini 2x menjadi 2 per 1 plus 1 dikalikan x pangkat 1 plus 1 dikurang 2x. Ingat, kalau ada konstanta diintegralkan, maka kita tinggal menambahkan yang ditanyakan di sini. Kalau misalkan dx maka 2x, kalau misalkan dA di sini berarti 2a. Oke. Selanjutnya, maka hasilnya sama dengan 3 per 3x pangkat 3 ditambah 2 per 2x pangkat 2 dikurang 2x plus c. Nah, setelah itu hasil akhirnya x pangkat 3 plus x kuadrat min 2x plus c. Nah, terus bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, cara penyajiannya kalau ada soal seperti ini tidak usah kita kalikan satu persatu, tidak usah. Jadi kita tinggal 3 ini tinggal turun ke bawah, berarti 1 per 3 plus 1 dikalikan 4 min x pangkat 3 plus 1. Hasilnya 1 per 4 dikalikan 4 min x pangkat 4. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi integral tentu. Integral tentu itu merupakan salah satu bentuk integral dengan batasan-batasan tertentu yang menggunakan fungsi sigma dalam menyelesaikannya. Contoh, integral a sampai b
dari fx dx sama dengan limit n tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi delta x. Nah, penyelesaiannya sama dengan integral a sampai b fx dx sama dengan fx, hasilnya fx dari a sampai b sama dengan hasil integral f disubstitusikan nilai b dikurangi integral f disubstitusikan nilai a. Nah, konsep sebenarnya dalam materi integral tentu sama dengan integral tak tentu, hanya terdapat perbedaan dalam penyelesaian akhirnya, yaitu ada yang harus disubstitusikan dari batasan integral tentu, yaitu batasan A sampai B. Yang disubstitusikan pertama kali itu adalah batasan B, kemudian dikurangi hasil dari batasan A. Perhatikan contoh soal berikut. Mari kita simak penjabaran dengan contoh soal berikut. Perhatikan baik-baik ya. Contoh, integral min 2 sampai 1 dari 4x pangkat 3 dx sama dengan, maka kita selesaikan dulu fungsi integralnya. Setelah kita integralkan ini pangkat x pangkat 3, maka 4x pangkat 3 sama dengan setelah diintegralkan menjadi 4 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 dengan batasan min 2 sampai 1. Setelah ketemu hasil integralnya menjadi 4 per 4 x pangkat 4. Nah, batasannya juga ditulis, maka hasilnya x pangkat 4 batasannya min 2 sampai 1. Nah, dari sini kita substitusikan batasan ini satu per satu. Perhatikan, x pangkat 4 kita mulai dari yang b nya itu adalah 1, a nya itu adalah min 2. Berarti 1 pangkat 4 dikurang min 2 pangkat 4. X nya ini x pangkat 4, berarti x nya kita ganti 1, maka 1 pangkat 4. Setelah itu dikurangi x nya diganti ke substitusikan batasan yang a, berarti min 2 pangkat 4. Maka 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikurang min 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka hasilnya sama dengan min 15. Selesai. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Contoh materi integral tentu bagian kedua. Nah, misalkan integral 1 sampai 4 dari x min 5 dikalikan x plus 1 dx. Langkah pertama, kalau kita melihat contoh seperti ini, kita harus lihat dulu di situ adalah bentuk perkalian faktor. Maka kita kalikan dulu seperti faktorisasi. Seperti misalkan itu kalau kita mengingat kembali contoh misalkan a plus b dikalikan a plus b. Nah, atau a min b dikalikan a plus b. Nah, maka di sini x kalikan ke x dikalikan 1, min 5 kalikan x, min 5 kalikan 1. Nah, seperti itu. Jadi perkaliannya satu per satu ke sini. 5 min 5x dikalikan min 5 dikalikan x, min 5x, min 5 kalikan 1, min 5. Setelah itu, karena di sini ada variabel yang sama, yaitu variabel x dengan variabel min x, min 5x, maka di sini menjadi integral 1 sampai 4x kuadrat min 4x min 5. Dari sini baru kita lakukan penyelesaian integralnya terlebih dahulu. X pangkat 2 berarti 1 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1 min 4 per 1 plus 1, karena di sini x nya pangkat 1, maka seperti ini 1 plus 1. Konstantanya min 5, maka setelah diintegralkan menjadi min 5x, batasannya 1 sampai 4. Nah, ketemu
ketemu hasilnya 1/3 X pangkat 3 min 4 per X min 4/2 X pangkat 2 min 5X batasan 1 sampai 4. Selanjutnya masih batasan yang tadi, lanjutannya 1/3 X pangkat 3, yang tadi itu adalah 4/2 X pangkat 2 hasilnya min 2 X pangkat 2 min 5X batasan 1 sampai 4. Nah, dari sini baru kita melakukan substitusi nilai batasan integralnya. 1/3 X pangkat 4, X yang pertama kita ganti ke B, B nya 2 itu adalah 4, maka 1/3 4 pangkat 3 dikurangi 2, X nya diganti dengan 4, 4 pangkat 2 min 5, X nya diganti 4, setelah itu dikurangi, ini ditulis lagi 1/3 X nya diganti dengan 1 min 2, X 1 pangkat 2 min 5 dikalikan 1, hasilnya 1/3 dikalikan 64 min 2 kali 16, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 kali 4 sama dengan min 20, min 5 kali 4 ya sama dengan min 20, dikurangi 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka 1/3 kali 1 min 2 kali 1 min 5, hasilnya sama dengan 64/3 dikurang 32 min 20 dikurang 1/3 min 2 min 5 sama dengan 64/3 dikurang 52 min 1/3 min 7. Nah, penyelesaiannya kita samakan dulu penyebutnya. 64/3 ini untuk berpenyebut 3 maka kalikan 3, 52 dikalikan 3 sama dengan 156/3, 1/3 dikurang ini berpenyebut 3 dikalikan 3 berarti 21/3, maka hasilnya 64/3 dikurang 156/3 sama dengan min 92/3 dikurangi 1/3 dikurang 21/3 menjadi min 20/3. Nah, di sini ada min, di sini min, maka hasilnya min ketemu min, hasilnya positif ya. Plus min 92/3 plus 20/3 sama dengan min 72/3. Nah, inilah hasilnya. Atau kalian bisa sederhanakan lagi menjadi 3 kali berapa ya, misalkan min 20 12/3, atau bisa seperti itu, atau kalau 72, kalau kita lihat gunakan hitungan 72 dibagi 3, kita tidak usah sederhanakan lagi karena ini bisa ya, sama dengan 24 min 72 dibagi 3 itu sama dengan 24, bukan penyederhanaan ya. Karena 72 habis dibagi 3 jadi hasilnya min 24. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan diulang kembali kalau masih belum mengerti, atau silakan hubungi saya. Jangan lupa ada tugas dan silakan kerjakan dari link yang akan saya kirim melalui wali kelasnya masing-masing, dari wali kelas 11. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.